Pada akhirnya Guru Woyun memilih untuk tidak menghadiri perjamuan kota angin berawan. Dia mengumpulkan semua hal yang dia butuhkan setelah menyembuhkan Pak Tua Jiang dan pergi tanpa penundaan lebih lanjut. Pemuda yang tampak halus, yang telah mengikuti Pak Tua Jiang, mencoba berbicara dengannya beberapa kali tetapi tidak dapat menemukan kata-katanya. Akhirnya dia mendekati Guru Woyun dan bergumam malu-malu dengan wajah yang sangat merah. Aku harap kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah dia berbicara, dia kemudian buru-buru berbalik dan berjalan pergi saat Guru Woyun menatapnya dengan bingung. Xia Linyu tampaknya telah memperhatikan sesuatu tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya dia berbalik dan menatap wanita berbaju hijau di sebelahnya sebelum tersenyum dan berkata, "Kakak, ayo pergi." "Baik." Guru Woyun mengangguk dengan senyum kecil saat cahaya melintas di matanya. "Masalah yang ada paling mendesak saat ini adalah menyembuhkan lenganmu. Jadi kita harus bergegas menuju kota utama di mana rumah besar sekte kedokteran berada. Tentu saja jika kita berhasil menemukan beberapa herbal di sepanjang jalan, itu akan lebih baik." Xia Linyu tersenyum lembut. Dia benar-benar tidak pernah menaruh harapan untuk memulihkan lengannya yang terputus sejak awal. Sekarang bagaimanapun harapan telah menyala kembali di dalam hatinya. Dia tidak ingin menyeret kakaknya ke bawah seperti yang dia lakukan selama kehidupan masa lalunya. Dia ingin memanfaatkan kemampuannya sendiri untuk melindungi orang yang paling dia cintai dalam hidup ini. Wilayah Blok Utara seperti negara dengan wilayah yang sangat luas. Di wilayah Blok Utara terdapat banyak tanaman herbal terkenal. Oleh karena itu Guru Woyun telah berhasil mengumpulkan banyak ramuan obat yang berharga di sepanjang jalan. Sayangnya tidak ada herbal yang dia ambil yang dia butuhkan untuk memulihkan lengan Xia Linyu. Hutan musuh bebuyutan. Meskipun itu bukan tempat yang paling menakutkan di wilayah Blok Utara, hutan musuh bebuyutan diketahui memiliki zona bahaya dan labirin yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang yang tidak terbiasa dengan medan hutan musuh bebuyutan dan dengan berani menginjakan kaki ke area ini, semua yang menunggu mereka adalah kepahitan yang abadi. Bahkan jika seseorang terbiasa dengan lanskap, suksesi yang tak terhitung banyaknya dari zona bahaya dan binatang spiritual yang kuat akan membuat seseorang sakit kepala parah. Oleh karena itu tidak banyak yang rela menginjakan kaki di hutan musuh bebuyutan. Pada saat ini sekelompok pria sedang memotong jalan mereka melalui onak dan duri di jalan kecil yang tenang di hutan musuh bebuyutan. Saat mereka menempa jalan mereka ke depan, seorang pria tampan mengenakan jubah berwarna rami memimpin jalan. Kulitnya menunjukkan nada warna gandum yang sehat. Jelas karena sering menghadapi banyak pertempuran ada bekas luka di sudut dahinya tetapi ketampanannya tidak terpengaruh olehnya. Sebaliknya, bekas luka itu menambahkan rasa kepahlawanan ekstra pada wajahnya yang tampan. Seorang wanita muda yang cantik dan sangat indah mengikuti di belakangnya. Wanita muda ini memiliki fitur yang sangat manis dan cantik. Matanya yang besar dan jelas terlihat cerah dan penuh ekspresi. Dia tampak tidak pada tempatnya saat dia berjalan di samping pria kasar dan berotot di sebelahnya. Pemimpin, kita sudah berada di hutan musuh bebuyutan selama lebih dari sebulan sekarang namun kita masih belum bisa keluar. Apakah kita akan terjebak di sini selamanya?
Seorang pria parubaya tidak bisa tidak mengeluh. Surga tahu bahwa mereka hampir gila setelah terjebak di hutan musuh bebuyutan selama lebih dari sebulan. Jika bukan karena sekelompok idiot ini, mereka tidak akan pernah dipaksa menjadi seperti ini. Pria berjubah rami yang telah dipanggil sebagai pemimpin merajut alisnya yang tajam menjadi simpul yang rapat. Ekspresi wajahnya bukanlah pemandangan yang indah, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas pelan. Aku tahu jalan lain di hutan musuh bebuyutan, tapi jalan itu dijaga oleh binatang spiritual tertinggi bela diri tingkat menengah. Binatang spiritual itu juga raja hutan musuh bebuyutan. Karenanya kita tidak bisa menggunakan jalan itu. Kita tidak punya pilihan selain mencari cara lain saat ini. Segera setelah pria itu selesai berbicara, wanita kecil yang cantik dan manis itu tiba-tiba berseru. "Pemimpin, lihatlah, ada orang lain di hutan musuh bebuyutan." Apa? Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka kemudian berbalik untuk melihat ke arah yang ditunjuk wanita muda itu. Segera, dua sosok melangkah keluar dari dalam lapangan berumput. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka dapat mengatakan bahwa wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Jubah hijaunya menonjolkan wajahnya dengan indah, matanya jernih dan sejuk seperti genangan air, sementara rambutnya yang halus berkibar lembut melawan angin malam. Pria berjubah rami itu bukanlah seorang yang mesum. Terlepas dari betapa cantiknya seorang wanita, itu hanya sementara baginya, dan semua keindahan itu pada akhirnya akan kembali menjadi debu setelah kematian. Apa yang membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangannya adalah aura mengerikan yang memancar dari tubuh wanita itu. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa wanita muda seperti itu akan membawa aura penguasa tertinggi. Dia adalah seorang kultivator yang kuat. Pria berjubah rami sedikit mengernyit memikirkan hal ini dan dengan cepat berbalik. Mengikuti di samping wanita itu adalah seorang pria muda yang lumpuh. Fitur pemuda ini agak halus juga. Kulitnya putih bersih dan dia tampak agak pemalu. Matanya tidak sejernih dan sedingin mata wanita itu, tetapi jernih dan bening seperti air. Jika wanita itu menakjubkan untuk dilihat, pria muda ini malah memberikan perasaan yang agak menghibur. Betapa malangnya. Wanita manis dan cantik itu memperhatikan lengan baju Xia Linyu yang kosong dan berkibar dan menggelengkan kepalanya dengan simpati. Matanya dipenuhi rasa iba ketika dia berkomentar. Betapa malangnya seorang pemuda yang begitu tampan menjadi cacat. Dunia ini benar-benar tidak adil. Laner. Ekspresi pria tampan itu segera berubah dan dia buru-buru menghentikan Gulan sebelum dia bisa selesai berbicara. Dia kemudian berseru dengan wajah tegas. "Jangan tidak sopan." Gulan kembali sadar dan ekspresi malu muncul di wajahnya yang manis. Bagaimanapun pemuda itu pasti merasa sangat terluka jauh di lubuk hatinya karena cacatnya. Namun dia telah membuka luka tepat di depannya. Jika emosinya sedikit lebih cepat, dia mungkin sudah membuang semua rasa sopan santun sejak lama. Tidak apa-apa. Xia Linyu melirik Gulan yang meminta maaf saat dia melambaikan tangannya dan tersenyum. "Aku sudah terbiasa sekarang, jadi aku tidak keberatan." Gulan merasa lebih malu ketika dia melihat bagaimana pemuda itu tidak memperhitungkan kesalahannya. Dia tersipu marah ketika dia berbicara. "Maafkan aku, bukan niatku untuk dengan sengaja menuangkan lebih banyak garam ke lukamu. Terimalah permintaan maafku yang tulus."
Ah benar, apa yang kalian berdua lakukan di hutan musuh bebuyutan? Xia Linyu tersenyum. Kakakku dan aku bergegas melewati tempat ini setelah meninggalkan kota angin berawan dan sedang dalam perjalanan ke kota utama. Satu-satunya cara ke kota utama adalah melalui hutan musuh bebuyutan, tapi kami sudah berada di sini selama hampir 10 hari sekarang. Kami tidak memiliki peta sehingga kami belum dapat menemukan jalan keluar kami. Mata Gulan berbinar. Tuan kecil, kami juga tersesat di hutan musuh bebuyutan. Bolehkah aku bertanya apakah kalian menuju ke arah yang sama? Ada kekuatan dalam jumlah, mungkin kita bisa menemukan jalan keluar sedikit lebih cepat jika kita tetap bersatu. Ini. Xia Linyu menggelengkan kepalanya dan berbalik ke arah Guru Oyun yang berdiri di sampingnya. Dia kemudian bertanya perlahan. Kakak, bagaimana menurutmu? Aku akan mengikuti keputusanmu. Guru Oyun terdiam sesaat sebelum mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan di depannya. Berapa lama kalian semua terjebak di sini? Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang hutan musuh bebuyutan? Pria pendiam dan tampan itu akhirnya angkat bicara. Kami sedang diburu oleh musuh sehingga kami terpaksa memasuki hutan musuh bebuyutan. Kami tidak terlalu akrab dengan tempat ini dan aku hanya tahu satu jalan keluar dari sini. Sayangnya binatang spiritual yang sangat kuat hidup di ujung jalan itu. Kami tidak bisa berharap untuk lewat tanpa cedera. Mata Guru Oyun berkedip, dia kemudian membelai dagunya dan bertanya. Bisakah kamu membawaku ke jalan yang dijaga oleh binatang spiritual yang kuat itu? Hutan musuh bebuyutan adalah sebuah labirin. Tidak peduli seberapa kuat Guru Oyun saat ini, dia masih perlu meluangkan waktu untuk menemukan jalan keluar melalui labirin hutan musuh bebuyutan. Dia tidak ingin membuang waktu untuk itu, karenanya orang-orang ini bisa menunjukkan jalan keluar padanya. Adapun binatang spiritual kuat yang menjaga jalan keluar, itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar untuk dia tangani. Ini. Pria tampan itu tercengang dan dia bertanya dengan ragu. Nona, binatang spiritual itu adalah tertinggi bela diri tingkat menengah. Jika kita pergi ke sana kita pasti akan menghadapi bahaya. Itulah alasan mengapa kami tidak pernah menggunakan jalan itu selama sebulan terakhir. Guru Oyun menatap pria tampan itu dengan tenang dan menjawab dengan tenang. Kamu hanya perlu membawaku ke sana, kamu tidak perlu melakukan hal lain setelah itu, aku akan mengurus semuanya. Pria tampan itu mengerutkan kening dan hendak berbicara lagi ketika tentara bayaran di belakangnya menimpali. Pemimpin, keduanya adalah orang asing, kita seharusnya tidak terlalu mempercayai mereka. Siapa yang tahu jika mereka mencoba membawa kita ke sana dengan sengaja, terutama karena ini adalah dua anak muda. Kami rasa tentara bayaran serigala surgawi telah mengirim mereka ke sini untuk memata-matai kita. Ternyata orang yang mengatakan kata-kata itu adalah pria parubaya yang mengeluh pada awalnya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa akan ada orang lain di hutan musuh bebuyutan, apalagi dua anak muda. Dia menduga bahwa mereka adalah musuh yang dikirim oleh tentara bayaran serigala surgawi untuk menipu mereka. Aku tidak berpikir bahwa mereka orang jahat. Gulan menjawab dengan lemah. Apa yang kamu tahu? Pria parubaya itu memelototi Gulan dan menjawab dengan kesal. Para tentara bayaran serigala surgawi selalu berbahaya.
Keduanya cukup rupawan. Apakah kamu mendapat kesan bahwa daratan dipenuhi dengan pria tampan dan wanita cantik sampai kamu dapat bertemu dengan mereka berdua kapan saja? Gadis kecil, kamu masih menilai karakter seseorang dari penampilannya. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa penampilan mereka di sini bukanlah suatu kebetulan. Gulan menjulurkan lidahnya. Memang dia percaya bahwa semua orang yang rupawan tidak akan menjadi penjahat. Namun dia tidak punya nyali untuk mengakui ini. Matanya yang berbentuk bulan sabit terus menatap Guru Woyun dan adiknya dengan rasa ingin tahu. Paman Ying, kata pria tampan itu sebelum dia berhenti. Dia kemudian perlahan berbicara lagi. Aku merasa bahwa kita harus mencobanya. Jika kita terus tinggal di sini, kita akan kehilangan nyawa suatu hari. Jadi mengapa kita tidak mengambil risiko? Selain itu aku tidak melihat ada yang salah dengan pendapat Laner. Mereka benar-benar tidak terlihat seperti orang jahat. Pemimpin. Paman Ying berseru dengan getir dan penuh kebencian. Dia benar-benar tidak pernah berharap pemimpinnya memiliki pendapat seperti itu. Hanya seorang idiot yang akan menentukan karakter seseorang hanya berdasarkan penampilan mereka. Tentu saja, yang tidak dia ketahui adalah bahwa pemimpinnya tidak sependapat dengan Gulan. Kepada pemimpin, dia telah menyimpulkan bahwa Guru Woyun dan saudara laki-lakinya tidak memiliki niat buruk berdasarkan kekuatan yang dia rasakan dari wanita berbaju hijau. Baginya, memusnahkan mereka bukanlah hal yang sulit. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk membawa mereka ke binatang spiritual. Karena pemimpin sudah membuat keputusan, sebagai bawahan, aku tentu tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Desah pria parubaya itu, dia kemudian melanjutkan. Namun jika sesuatu yang buruk terjadi pada akhirnya, biarkan kami yang melindungimu dari semua bahaya. Ketika saatnya tiba, kamu harus lari pemimpin. Selama ada perbukitan hijau orang tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Selama kamu masih hidup pemimpin, bahkan jika seluruh pasukan kita dihancurkan, kita masih memiliki harapan untuk kebangkitan. Paman Ying tidak lupa mengirim tatapan peringatan kepada Guru Woyun saat dia mengucapkan kata-kata ini. Jika mereka benar-benar memulai rencana jahat mereka, aku akan menyeret mereka berdua ke neraka bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku sendiri. Ngomong-ngomong, namaku Ye Ying dan aku pemimpin tentara bayaran penghancur dunia. Ini Gulan, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Ye Ying bertanya sambil menatap Guru Woyun. Dia telah mengangkat sudut bibirnya ke sudut gagah dan telah berbicara dengan suara magnetis. Namaku Guru Woyun, ini adikku Xia Linyu. Dia menggosok hidungnya dan mengangkat kepalanya untuk menghadapi kelompok di depannya. Namun dia dengan jelas melihat tatapan aneh di mata mereka ketika dia berbalik untuk melihat mereka. Dia terkejut dengan reaksi mereka. Apa ada yang salah dengan namaku? Dia bertanya-tanya. Nona, namamu Guru Woyun. Ye Ying menatapnya dengan tatapan aneh di matanya saat dia bertanya. Guru Woyun berkedip. Dia meminta untuk mengklarifikasi apakah ini namaku. Itu benar, namaku Guru Woyun. Apakah ada masalah? Anggota tentara bayaran penghancur dunia saling memandang ketika mereka mendengar ini. Ekspresi aneh di wajah mereka meningkat intensitasnya saat mereka menatap Guru Woyun dengan jijik.
Haha. Ye Ying tertawa dan menepuk bahu Gu Ruoyun sambil berkata, sebenarnya itu tidak seberapa, hanya saja kamu memiliki nama yang sama dengan tokoh terkenal, jadi aku mengulangi pertanyaan itu karena penasaran. Apakah aku berbagi nama yang sama dengan tokoh terkenal? Bagaimana aku tidak mengetahui sosok terkenal yang juga memiliki nama yang sama denganku? Bolehkah aku bertanya, tokoh terkenal yang kamu sebutkan ini siapa? Apakah kamu tidak sadar? Ye Ying terperangah, dia jelas terkejut bahwa Gu Ruoyun sebenarnya tidak mengetahui masalah ini. 2 bulan yang lalu sesuatu terjadi selama rapat umum Sekte Kedokteran. Mereka mengatakan bahwa murid Dokter Suci, Gu Ruoyun, telah berhasil memurnikan sebuah pil. Pada saat itu seorang dokter dari wilayah Blok Utara juga hadir pada rapat umum tersebut. Ketika dokter itu kembali, semua orang di wilayah Blok Utara mengetahui nama ini. Bagus, Gu Ruoyun mengangkat bahu dan tampak putus asa. Kapan aku menjadi begitu terkenal? Aku tidak terkejut bahwa Pak Tua Jiang mengetahui hal ini. Lagi pula dia memegang posisi yang agak tinggi sehingga dia perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang berita di luar wilayah Blok Utara. Namun aku tidak pernah berharap semua orang di wilayah Blok Utara mengetahui namaku sekarang. Terlebih lagi, sejak dunia mengetahui nama Gu Ruoyun, banyak orang di wilayah Blok Utara mulai menggunakan nama itu untuk menipu orang lain. Musuhku, tentara bayaran Serigala Surgawi, pernah tertipu juga padanya. Itu telah menyebabkan mereka menjadi marah saat menyebut nama itu. Ye Ying tertawa sebelum melanjutkan. Namun aku percaya bahwa ini benar-benar namamu. Aku juga dapat melihat bahwa kamu tidak tahu tentang insiden dalam rapat umum Sekte Kedokteran. Ye Ying tidak menyangka bahwa Gu Ruoyun yang berdiri di hadapannya dan bintang yang sedang naik daun itu adalah orang yang sama. Lagi pula alasan apa yang mungkin dimiliki murid Dokter Suci untuk muncul di hutan musuh bebuyutan sendirian. Dengan reputasinya saat ini, dia hanya perlu mengucapkan sepatah kata dan banyak yang akan mengiriminya pendamping. Oleh karena itu lebih mungkin baginya bahwa wanita berbaju hijau di depannya hanya memiliki nama yang sama dengan selebritas itu. Gu Ruoyun berkedip dan tampak agak heran. Tidak hanya namaku yang mengejutkan seluruh wilayah Blok Utara, ada banyak orang yang meniruku juga. Tanpa disadari Gu Ruoyun merasa kedinginan. Tiba-tiba dia merasa perlu mengganti namanya di wilayah Blok Utara. Jika tidak, lupakan tentang menemukan ramuan untuk Xia Linyu, segala macam masalah lain akan datang padanya. Hutan musuh bebuyutan sangat luas dan tak berujung. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu sepenuhnya tentang hutan musuh bebuyutan. Namun jika Gu Ruoyun ingin menuju ke kota utama dari kota angin berawan, hutan musuh bebuyutan jelas merupakan rute tercepat. Jika dia mengikuti cara lain, dia harus melakukan perjalanan yang jauh lebih lama dan mungkin sulit baginya untuk mencapai kota utama dalam waktu setengah tahun. Pada saat ini di bawah langit malam di hutan musuh bebuyutan sekelompok orang sedang duduk mengelilingi api unggun. Api merah bersinar seperti cahaya terang di malam yang gelap. Selain Paman Ying yang masih curiga pada mereka,
Tentara bayaran lainnya telah mengesampingkan kewaspadaan mereka setelah berinteraksi dengan mereka untuk waktu yang singkat dan telah meminta Xia Linyu dan saudara perempuannya untuk minum bersama mereka. Namun, Xia Linyu yang belum pernah berinteraksi dengan orang-orang brutal yang berani dan tanpa hambatan sebelumnya, hanya terlihat sangat canggung dan berharap dia bisa menolak tawaran mereka tetapi tidak yakin bagaimana melakukannya. Abaikan mereka, begitulah moralitas dan perilaku mereka. Bahkan dalam pertempuran, mereka tidak dapat dipisahkan dari alkohol mereka. Sama seperti Xia Linyu menatap Guru Woyun dan diam-diam memohon bantuan, suara manis terdengar dari arah lain. Dia menggigil. Ketika dia berbalik, dia berhadapan dengan sepasang mata yang besar dan jelas. Sepertinya mata wanita muda itu bisa berbicara. Mereka gesit dan menyentuh saat senyum manis tergantung di wajahnya. Dia memiliki dua lesung pipit yang juga menambahkan pesona yang lebih indah pada wajahnya yang sudah cantik. Bahkan suaranya terdengar seperti dicelupkan ke dalam madu. Xia Linyu tidak bisa membantu tetapi merasa benar-benar terpesona. Tetap saja, dia berhasil dengan cepat kembali ke akal sehatnya dan senyum yang jelas dan kecil muncul di wajahnya saat dia berkata, "Nona Gu." Gulan terkikik. "Kita dapat dianggap sebagai rekan sekarang sehingga kamu dapat memanggilku Laner seperti yang dilakukan pemimpin. Kakak Yu, Kakak Gu, bisnis apa yang kalian miliki di kota utama? Kebetulan aku punya kenalan di kota utama juga. Jika ada sesuatu yang kalian butuhkan, aku dapat membantu kalian." Xia Linyu tampak lebih canggung sekarang. Dia tidak pernah menyangka Gulan akan bertindak dengan cara yang ramah dan mendapati dirinya tidak yakin bagaimana harus melanjutkan. "Tidak perlu." Guru Woyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan tenang ketika dia berkata, "Kami menuju ke kota utama untuk masalah penting, tidak perlu bantuanmu. Namun jika kami benar-benar membutuhkan bantuan, aku pasti akan bertanya padamu." Awalnya Gulan merasa sedikit kecewa, namun ketika dia mendengar bagian selanjutnya dari tanggapan Guru Woyun, matanya berbinar dan melengkung ke atas seperti dua bulan sabit. Itu adalah senyum manis dan mengharukan. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu lagi, gerakan aneh tiba-tiba muncul dari suatu tempat di depan, seolah-olah ribuan tentara menunggang kuda menyerbu ke arah kelompok itu. Apa yang terjadi? Ye Ying dengan cepat bangkit dan matanya menjadi gelap saat dia berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Tidak lama setelah itu, dia dapat dengan jelas melihat pemandangan di depannya dan ekspresinya berubah. Binatang spiritual yang tak terhitung jumlahnya menginjak-injak debu. Mereka seperti ombak lautan di bawah langit malam, membuat semuanya semakin menakutkan. Paman Ying menarik napas dalam-dalam saat ekspresi tegas melintas di wajahnya. "Kita sudah berada di hutan musuh bebuyutan selama hampir sebulan sekarang dan kita belum pernah bertemu kawanan binatang spiritual. Mengapa begitu keduanya bergabung dengan grup kita? Kita dihadapkan dengan situasi ini. Pemimpin, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa keduanya tidak memiliki niat baik namun kamu menolak untuk mendengarkan." Dia kemudian berbalik ke arah Guru Woyun dan Xia Linyu dengan tampilan yang sangat jelek di wajahnya. Sekarang, dia bertanya dengan tatapan tajam di matanya. "Apa yang kalian berdua katakan untuk dirimu sendiri?" "Hehe." Xia Linyu tertawa dingin saat dia perlahan berdiri di depan api unggun.
Wajahnya yang halus tidak lagi menunjukkan ekspresinya yang sebelumnya pemalu dan muda, sekarang telah digantikan oleh sedikit embun beku. Hanya karena kamu belum pernah bertemu dengan kawanan binatang spiritual, bukan berarti mereka tidak ada. Katanya sambil menatap Paman Ying, matanya yang jernih dipenuhi dengan penghinaan ketika dia melanjutkan. Jika kamu punya waktu untuk menuduh dan mencurigai orang lain, mengapa tidak menggunakannya untuk memikirkan cara untuk membalas terhadap binatang spiritual ini? Dia tahu bahwa Guru Oyun tidak pernah terganggu oleh bisikan orang lain, tetapi itu tidak berarti dia bisa mengabaikannya. Dia bisa menanggung segala bentuk keraguan tetapi dia tidak pernah bisa mentolerir orang lain yang memprovokasi Guru Oyun berulang kali. Kamu. Wajah Paman Ying pucat saat dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya sampai suara gemericik terdengar. Tepat ketika dia akan membuat tuduhannya lagi, suara Ye Ying menimpali. Aku percaya dia benar, waktu kita tidak boleh dihabiskan dengan menyalahkan orang lain, sebaliknya kita semua harus memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Ketika dia mendengar ini, Paman Ying menelan kata-kata itu di mulutnya dan memelototi Guru Oyun dan saudara laki-lakinya dengan marah sebelum dia berbalik. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti tentara bayaran penghancur dunia. Jika pemimpin menolak untuk mendengarkanku, aku akan menggunakan cara lain untuk membuktikan bahwa aku benar. Roar. Kawanan binatang spiritual meraung keras saat mereka menyerang ke arah mereka. Binatang spiritual segera menerkam dengan ganas ke arah kelompok itu. Mereka adalah binatang spiritual kehormatan bela diri, surga. Binatang spiritual ini semuanya adalah kehormatan bela diri. Selain itu ada juga beberapa dari mereka dengan aura yang tidak diketahui namun kuat. Kecuali tebakanku salah, mereka telah mencapai peringkat tertinggi bela diri. Pada saat ini tentara bayaran akhirnya bisa merasakan aura kedok binatang spiritual. Wajah mereka kehabisan warna saat mereka menatap ketakutan pada binatang spiritual yang menyerbu ke arah mereka. Fitur tampan Ye Ying menjadi lebih parah. Setelah jeda yang lama, dia mengambil napas dalam-dalam dan berbicara dengan tekad. Semuanya, dengarkan perintahku, aku ingin kalian semua menarik senjata dan bersiap untuk pertempuran. Ya pemimpin. Tentara bayaran penghancur dunia segera menarik senjata mereka bersiap untuk melawan binatang buas sampai mati. Namun, suara tenang menimpali pada saat ini dan bergema dengan sangat jelas di setiap telinga di bawah suara kacau langit malam. Jika kalian semua tidak ingin mati, jangan melawan. Paman Ying mengejek dengan dingin dan mengirim tatapan dingin ke Guru Oyun. Apakah ekor rubahmu akhirnya muncul dengan sendirinya? Apakah kamu meminta kami untuk tidak melawan? Bukankah itu hanya menunggu kita mengirim diri kami sendiri ke kematian kami? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami sebodoh itu? Tawanya penuh dengan penghinaan dan matanya dipenuhi dengan penghinaan. Ye Ying melirik Guru Oyun dan bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Dia kemudian bertanya, apakah kamu yakin bahwa jika kita tidak melawan, kita akan selamat dari ini? Ada terlalu banyak binatang spiritual ini, selain itu mereka semua sangat kuat, bahkan jika semua tentara bayaran bergegas ke arah mereka, peluang mereka untuk bertahan hidup sangat tipis.
Jika kamu mempercayaiku, maka lakukan apa yang aku katakan. Kata Guru Oyun. Dia tidak banyak bicara lagi saat dia mengangkat matanya yang jernih dan dingin dan mengarahkannya pada Ye Ying. Saat dia melihat binatang spiritual semakin dekat, Ye Ying terdiam sekali lagi. Akhirnya dia mengangkat wajahnya yang tampan, melambaikan tangannya dan memerintahkan. Singkirkan senjata kalian, kita tidak akan bertarung. Pemimpin. Itu perintah. Ekspresi Ye Ying tenggelam saat dia meneriakkan perintah dengan suara tajam. Banyak dari mereka yang tidak setuju dengan perintah itu, namun mereka menyimpan senjata mereka dan menatap cemas pada binatang spiritual menakutkan yang menyerbu ke arah mereka. Pemimpin, sepertinya kamu benar-benar dirasuki hantu. Paman Ying tertawa getir dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Aku tidak tahu obat mujarab apa yang diberikan wanita ini kepadamu yang telah membuatmu begitu mempercayainya secara membabi buta. Kamu bahkan akan menggunakan tentara bayaran sebagai keping judi. Namun karena ini adalah perintahmu, kami tidak punya pilihan selain mematuhinya. Paman Ying kemudian melemparkan pedang di tangannya ke tanah dan meratap kesakitan. Aku hanya berharap kamu tidak menyesali keputusanmu, pemimpin. Ye Ying dengan lembut mengerutkan bibirnya, terlepas dari seberapa tenang dia terlihat, tinjunya yang terkepal mengkhianati perasaannya yang sebenarnya. Binatang-binatang spiritual itu semakin dekat dan semakin dekat dengan mereka. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya semakin erat. Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya cara lain. Jika mereka melangkah keluar untuk bertarung, mereka pasti akan mati. Namun demikian, jika semuanya berjalan sesuai dengan kata-kata Guru Oyun, mungkin mereka memiliki sedikit harapan. Roar, 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 roar. Sejumlah besar binatang spiritual datang menyerbu ke arah mereka dan auman mereka mengguncang tanah. Beberapa binatang spiritual lainnya melayang di langit saat mereka semua menuju ke arah yang sama. Tentara bayaran penghancur dunia tidak bisa membantu tetapi menjauh dari pandangan, meskipun mereka telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak bisa tidak merasakan ketidakpastian dan kaki mereka hampir menyerah, beberapa bahkan gemetar ketakutan. Ini dia, kita sudah selesai, binatang spiritual ada di depan kita sekarang. Selain itu binatang spiritual ini sangat menakutkan sehingga ada kemungkinan besar kita akan menjadi makanan mereka malam ini. Namun bahkan jika kita membalas kita mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Sekarang sepertinya kita berhasil melarikan diri dari cengkeraman tentara bayaran serigala surgawi. Pada akhirnya kita masih akan kehilangan nyawa di hutan musuh bebuyutan. Binatang spiritual di garis depan kawanan telah tiba di depan tentara bayaran penghancur dunia. Mereka yang sedikit kurang berani segera menutup mata, takut menyaksikan pertumpahan darah. Namun mereka tidak merasakan sakit, yang bisa mereka rasakan hanyalah menusuk angin liar dan tidak ada yang lain. Paman Ying awalnya memutuskan untuk mengikuti perintah pemimpinnya, namun begitu binatang spiritual tiba di depannya, dia menyesali keputusannya. Dia sadar bahwa peluang kemenangannya sangat tipis jika dia bertarung melawan binatang buas spiritual ini, tetapi bagaimanapun juga dia harus mencobanya, untuk kemuliaan tentara bayaran penghancur dunia.
Saat dia membungkuk untuk mengambil pedangnya yang besar, dia melihat makhluk spiritual yang menakutkan menyerbu melewatinya. Mereka menendang awan debu dan bahkan tidak berhenti sejenak, seolah-olah terpikat oleh semacam harta di depan mereka. Paman Ying kaget, jarinya berhenti di gagang pedangnya saat dia menatap dengan takjub kawanan binatang spiritual. Otaknya tidak mampu memahami situasi. Apa artinya ini? Binatang spiritual ini tidak ada di sini karena kita. Pada saat itu semua mata beralih untuk melihat fitur dingin dan tenang Guru Oyun. Kejutan di mata mereka dengan sempurna menggambarkan pertanyaan mereka. Apakah kamu tidak mendengarnya? Guru Oyun berkata sambil mengangkat bahu dan tersenyum dengan tenang. Beberapa waktu yang lalu aku mendengar suara geraman lembut tidak terlalu jauh di depan. Suara itu telah memanggil binatang spiritual ini. Mereka hanya dalam perjalanan untuk menemuinya. Ini juga berarti bahwa ada binatang spiritual yang lebih kuat di depan. Itu telah mengeluarkan perintah dan memanggil binatang spiritual di peringkat kehormatan bela diri dan di atasnya dari hutan musuh bebuyutan ke arah itu. Jika tebakanku benar, makhluk spiritual di depan kita itu adalah makhluk penguasa yang menjaga pintu keluar hutan musuh bebuyutan. Tentu saja, apa yang tidak diketahui Guru Oyun adalah bahwa dia dapat menangkap suara itu karena dia adalah Tuan Pagoda Ilahi Kuno. Oleh karena itu, kemampuan pendengarannya melebihi rata-rata orang. Demikian pula berbicara, tentara bayaran penghancur dunia tidak mendengar geraman binatang yang berkuasa sama sekali. Sedikit rasa malu muncul di wajah Paman Ying. Dia berasumsi Guru Oyun telah menetaskan semacam rencana jahat dan entah bagaimana menyebabkan kemunculan makhluk spiritual demi menyerang mereka. Namun dia tidak pernah berharap ternyata binatang spiritual tidak muncul karena mereka. Namun, itu tidak berarti bahwa dia percaya Guru Oyun muncul tanpa motif tersembunyi. Jika tebakanku benar, tempat yang kita tuju ada di sana. Ye Ying jelas memikirkan ini lebih jauh. Setelah mendengar penjelasan Guru Oyun, dia terdiam dan butuh beberapa saat sebelum kembali sadar. Dia kemudian berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Tetap saja, kita tidak tahu apa yang terjadi di sana yang menyebabkan binatang spiritual itu melonjak. Guru Oyun merenungkannya sejenak sebelum dia perlahan menjawab. Kamu telah menyebutkan sebelumnya bahwa di depan adalah jalan yang mengarah keluar dari hutan musuh bebuyutan, tetapi binatang spiritual tertinggi bela diri tingkat menengah menjaga jalan sehingga kamu tidak dapat menggunakan rute itu. Namun aku sekarang berpikir bahwa binatang spiritual itu bukanlah tertinggi bela diri tingkat menengah, tetapi tertinggi bela diri tingkat tinggi. Mendengar ini orang banyak tidak bisa menahan nafas. Di antara mereka semua, hanya pemimpin mereka yang paling kuat dan sekarang hanya mencapai peringkat tertinggi bela diri tingkat rendah. Namun dengan konsep tertinggi bela diri tingkat menengah dan rendah, bahkan dengan tambahan tentara bayaran lainnya, mereka tidak mungkin mengatasi tertinggi bela diri tingkat menengah. Namun mereka tidak pernah berharap binatang spiritual tertinggi bela diri tingkat menengah benar-benar berubah menjadi tertinggi bela diri tingkat tinggi. Dalam hal itu, mengalahkan binatang spiritual itu akan menjadi lebih sulit sekarang. Ekspresi Ye Ying adalah pemandangan yang sangat buruk untuk dilihat. Dia berbalik ke arah Guru Oyun dan bertanya,
Kamu yakin bahwa binatang spiritual itu sudah berada di peringkat tertinggi bela diri tingkat tinggi? Aku tidak terlalu yakin. Guru Woyun menggelengkan kepalanya saat dia dengan tenang menjawab. Ketika dia mendengar ini, Ye Ying awalnya menghela nafas lega, namun bagian selanjutnya dari pernyataan Guru Woyun mengeringkan wajahnya yang tampan dan dia sekarang tampak sepucat hantu. Untuk ratusan binatang spiritual melakukan perjalanan seperti itu hanya terobosan binatang suci yang akan menyebabkan situasi seperti ini. Oleh karena itu aku sendiri tidak terlalu yakin saat ini apakah itu adalah tertinggi bela diri tingkat tinggi atau telah menembus ke keadaan binatang suci. Binatang suci? Bagaimana ini bisa terjadi? Paman Ying tidak menunggu Ye Ying untuk menanggapi dan buru-buru menerobos ke dalam percakapan. Jelas dia tidak memiliki tampilan yang sangat cantik di wajahnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Itu telah menembus untuk menjadi binatang suci. Bagaimana mungkin kita bisa bertatap muka dengan hal seperti itu? Aku tidak percaya. Berhentilah menipu orang banyak dengan kebohonganmu." Binatang spiritual ini adalah raja binatang dari hutan musuh bebuyutan. Memanggil binatang spiritual lainnya sudah bisa diduga, itu tidak berarti bahwa itu telah menembus ke keadaan binatang suci. Guru Woyun tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia kemudian mengalihkan pandangannya untuk melihat tempat di langit yang tidak terlalu jauh dari mereka saat sudut bibirnya melengkung ke sudut. Terlepas dari keadaan terobosannya, aku masih harus pergi ke sana dan bergegas ke depan. Selain itu aura binatang suci yang baru dicetak tidak stabil pada keadaan awal dan itu juga merupakan kesempatan bagi kita. Mata Guru Woyun memancarkan cahaya yang jernih dan dingin saat dia berbicara dengan tenang. Alasan mengapa Guru Woyun begitu percaya diri sepenuhnya karena fakta bahwa dia memegang kartu truf di tangannya, Vermilion Bird. Dalam keadaan normal dia akan mengekspos keberadaan Vermilion Bird dengan sukarela, tetapi pada saat ini, jika mereka tidak punya pilihan lain, dia harus mengirim Vermilion Bird ke dalam serangan.